buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang bahas tema hasut bikin kusut. Nah jamaah yang di rumah nih, kalau kita ngomongin kusut nih ya, katanya nih ada yang hasut juga nih. Hasut siapa coba? Hasut teman-teman media dan wartawan kita di luar sana. Katanya mereka cuma diam, cuma bungkam gak ngapa-ngapain. Kata siapa? Coba kita lihat dulu yuk video tayangan ini yuk, ini dia. Ah tuh berarti siapa yang bilang kalau teman-teman media kita cuma diam dan bungkam gak ngapa-ngapain. Berarti itu hoax ya jamaah yang di rumah ya. Karena kalau tujuannya kalau tujuannya kebaikan, insya Allah semuanya mau terlibat untuk kebaikan negeri kita. Nah Masya Allah seperti teman-teman yang tadi ya, mereka berjuang nih melaporkan berita supaya berita tuh tetap terupdate begitu ya. Ada juga loh yang tidak terlalu populer. Mereka yang bersih-bersih setelah demo itu banyak loh yang bersih-bersih sekalian, Masya Allah. Kita doakan ya semua saudara kita terutama juga teman-teman media, wartawan sehat-sehat selalu dan semoga selamat dalam bertugas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kalau balik lagi ngomongin hoax nih ya jemaah, aku mau tanya sama Ustadz Syam. Ini hoax tuh ternyata terjadi juga loh Ustadz di ranah WhatsApp grup nih, contohnya nih grup keluarga, komunitas, teman-teman. Banyak banget tuh message tuh hoax. Aduh gimana nih caranya Ustadz? Ini bulan apa nih? Bulan Islamnya nih? Ini bulan Rabiul Awal. Iya. Masih banyak broadcast. Mentar malam adalah 10 Muharram. Banyak yang percaya tuh. Makanya bagaimana nih caranya Ustadz supaya kita bisa menjaga lisan dan juga tulisan kita tuh biar gak jadi penyebar kusut. Gimana Baik, Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari Tabe Guru Kusat Maulana Ustaz Zarulu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebaik Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha saja tidak terlepas daripada buhtan tadi, daripada provokasi kepada orang-orang bahwa dia telah melakukan perbuatan yang keji. Padahal Ibunda Aisyah adalah manusia yang Masya Allah yang mendampingi baginda Nabi SAW. Ibunda Aisyah adalah orang-orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ibunda Aisyah adalah manusia yang dekat sekali dengan Tuhannya. Tapi orang sebaik beliau saja itu tidak terlepas daripada berita-berita hoax yang disebarkan orang-orang sehingga memberikan fitnah kepada beliau, memberikan buhtan kepada beliau. Apalagi kita, maka sangat penting untuk menjaga diri, menjaga akhlak sehingga orang-orang tidak termakan hoax atas apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang melihat berita-berita ini? Apa yang mesti dilakukan? Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Allah sudah ultimatum di dalam Al-Quran bahwa bagi mereka yang berikrar mengaku beriman agar tidak mudah percaya dengan sebuah berita, agar tidak mudah percaya dengan sebuah apa yang di-broadcast, apa yang dibaca, apa yang didengar sebelum melihat secara langsung, sebelum mengklarifikasi. Namun yang di ultimatum yang paling keras adalah pembuat beritanya. Pembuat beritanya yang mengirimkan berita-berita inilah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kalau melakukan dan membungkus dengan rapi sebuah kebohongan maka akan mendapatkan azab yang sangat besar, mungkin di dunia dan sudah pasti di akhirat. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, lihat bagaimana baginda Nabi SAW menghadapi seorang wanita yang datang kepada beliau. Ya Rasulullah, hukum saya telah berzina. Apakah Nabi SAW langsung percaya? Tidak. Nabi SAW memerintahkan perempuan ini untuk pulang terlebih dahulu. Kedua kalinya perempuan ini datang lagi, Nabi perintahkan dia untuk pulang terlebih dahulu. Ketiga kalinya perempuan ini datang lagi, kata Nabi, pulanglah melahirkan dulu, kau susukan dulu anakmu, kau sapi dulu anakmu. Kenapa? Memberikan jangka waktu untuk mempercayai daripada apa yang disampaikannya. Padahal yang menyampaikan kepada Nabi SAW adalah pelakunya sendiri, pengakuan dosa sendiri. Tapi Nabi tidak serta-merta langsung menghukum wanita tersebut. Kenapa? Karena khawatir salah menghukum daripada orang yang datang mengaku kepada Nabi SAW. Padahal Nabi tidak mungkin salah, Nabi tidak mungkin khilaf. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap yang mesti dimiliki orang-orang yang beriman.
beriman, tidak mudah percaya dengan berita yang bohong, tidak mudah percaya dengan bungkusan rapi sebuah berita, sehingga tidak terulang lagi fitnah-fitnah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga kita mampu menjaga daripada respon kita. Bagi pembuat berita bohong sudah jelas azabnya fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah katakan azabun azim, azab yang sangat besar. Kenapa? Karena membuat berita bohong mungkin efeknya kita lihat kecil. Padahal sebenarnya dari kecil ini lama-lama akan menjadi yang sangat besar efeknya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, nauzubillah. Jadi Ustaz sebaiknya kalau kita dapat WhatsApp nih dari grup, sebaiknya kita baca dulu ya. Jangan langsung forward gitu Baca aja. dulu dan Iya. lihat dulu benar nggak seperti ini. Apa latar belakangnya, siapa yang mengirimnya. Ya kebanyakan kan langsung apa-apa forward gitu. Mentang-mentang pakai wifi gitu ya. Karena Aduh. semua orang kebelet trending. Ah begitu ya. Terima kasih Siap. Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Nah aku mau tanya selanjutnya sama Ustazah Lulu. Iya kakak. Ustazah Masya Allah. sejatinya kan kita tuh kepengen ya agar tidak gampang termakan hasutan. Supaya hubungan antara kita nih ya Ustazah ini tidak Iya, rusak oh gitu gitu. ya. Tapi nih Ustazah pagi-pagi makan bubur. Artinya? Gimana kalau udah terlanjur? Waduh. Terlanjur kemakan hasutan, terlanjur rusak hubungannya. Bisa nggak sih diperbaiki, bisa nggak berdamai Ya gitu. Apakah ada cara Allah. untuk bertaubatnya Ustazah? Oke, Silahkan. terima kasih kakak. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa rahmati Allah berkahi kita semuanya. Semangat. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kalau sudah terlanjur kena hasut, ya Allah udah jadi korbannya, bagaimana di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada pohon pepaya. Saya bingung, kita semua bingung apa yang harus kita lakukan ya. Maka yang pertama yuk sama-sama taubatan nasuha. Tubu ilallah, taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Karena kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam, keturunan Adam punya salah. Masya Allah, maka kita bertaubat. Ya, karenanya ada yang harus disegerakan dalam Islam yakni bertaubat. Mohon ampun kepada Allah, hijrah. Ya Allah yang kemarin kok mudah sekali dihasut. Maka sekarang yuk kuatkan keimanan kita. Dengan senantiasa apa? Makanya ini iman yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Naik karena taat, turun karena maksiat. Tuh tadi Ustadz Maulana mengatakan bahwa banyaknya kemaksiatan, dosa sehingga mudah untuk diprovokasi. Makanya senantiasa kita dekat dengan Allah, insya Allah jaga keimanan kita. Kemudian apa yang kedua? Waduh saya benar-benar jadi nggak enak nih untuk memperbaikinya bagaimana? Ada hakullah. Allah pasti mengampuni segala khilaf kita, yang penting taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, ada hakul adam. Apa itu? Haknya yang kita sakiti. Kita mohon maaf, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah, tidak hanya lisan tapi benar-benar merubah diri kita. Kemudian mohon maaf, kemarin saya dihasut, kemudian sampai mohon maaf lahir batin, sampai mengambil, mohon maaf barang-barangnya, maka kembalikan. Tidak perlu seperti itu karena kita ada jalurnya, ada rulesnya. Ma'ahlal hayata binidham, betapa indahnya hidup dengan disiplin, ada disiplinnya. Kalau kita ingin menyampaikan pendapat maka caranya yang baik, tidak seharusnya kita menyakiti bahkan sampai mengambil haknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Maka bismillah, yuk tanya diri kita. Karena ini adalah sebuah perang, ya. Perangnya maksudnya gimana? Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Badar, sosok sahabat kemudian mengatakan, ya Rasul, kita selesai perang Badar. Apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita selesai perang kecil menuju yang besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Nih hawa nafsu kita. Ingin yang namanya kita cinta kepada dunia. Kita yang namanya ingin senantiasa mendapatkan hal yang lebih. Kemudian mudah untuk diprovokasi amarah kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini perang kita. Termasuk kita evaluasi diri. Aduh ini sepertinya gak aman nih untuk pertemanan kita. Maka jauhi. Ya, yang memang pertemanan kita yang senantiasa jadi kompor bukan jadi air. Apa tuh maksudnya? Yang senantiasa bara apinya
bara. Waduh, jadi makin Aduh, panas. Seharusnya betul. bagaimana kita hijrah? Wah, ini nggak baik kalau misalnya saya seperti ini, maka khawatir amal ibadah kita akan terhapus. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jadi Jihan mudah-mudahan berangkat ke kota Mekah ya. cakep. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Jadi Amin. lebih baik apa Teteh? Iya, dan semoga nih ya Allah menjaga nih keimanan kita ya Amin Ustazah, ya biar kita Allah. bisa kuat menghadapi ini semua ya. Amin Ya, ya karena sejatinya kalau kita bersatu pasti bisa ya Ustazah. Insya Iya, Allah, Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih Ustazah. Masya Allah. Nah, jamaah yang di rumah nih, saatnya kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah, nah ini untuk Ustadz Syam dan Ustadz Maulana, yuk kita dapat curhatan nih dari jamaah di sosial media. Islam itu indah. Assalamualaikum Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin curhat. Saya setahun kebelakangan selalu merasa cemas dengan kondisi kesehatan saya. Saya merasakan keluhan-keluhan di beberapa anggota tubuh saya yang menyebabkan saya selalu overthinking dengan penyakit-penyakit berbahaya, misalnya cancer. Gimana nih cara menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu Ustadz? Dan apakah bisa diobati dengan cara diruqyah atau amalan seperti apa Ustadz? Mohon bantuan pencerahannya. Masya Allah. Bagaimana nih Ustadz Syam, silakan. Baik, pasti ujung-ujungnya adalah takut kematian. Sehingga kalau mau tidak overthinking, memang kita diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kalau udah nyampe di pagi hari, fala tantadhiril masa, enggak usah nunggu sore. Kalau engkau berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, enggak usah nunggu subuh. Siapa yang dikasih peringatan ini? Yang sehat aja, enggak usah terlalu kepedean bahwa umurnya panjang. Apalagi ini Masya Allah sudah dikasih sakit, maka mestinya enggak usah overthinking. Karena yang sakit itu justru kelebihannya, inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sungguh pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Dikasih ujian sakit, insya Allah mesti ada pahalanya. Ajabal li amril mu'min, sungguh beruntung dan menakjubkan seorang beriman dengan urusan-urusannya. Kenapa? Kalau dia dikasih yang dia senangi, maka mereka akan bersyukur. Kalau dikasih yang tidak disenangi, mereka akan bersabar. Dua-duanya dapat pahala. Kalau overthinking, enggak dapat pahala sama sekali. Kalau bisa syukur, alhamdulillah dapat pahala. Kalau bisa sabar juga alhamdulillah dapat pahala. Sehingga pilihan kita hidup di dunia ini cuma dua. Kalau enggak syukur ya sabar, kalau enggak sabar ya syukur. Kalau dapat yang sakit mungkin dia bersabar karena ini ada pahalanya. Kalau dapat sehat ya jangan lupa disyukuri dengan meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga overthinking itu bisa dihilangkan. Kemudian yang ketiga, kita juga disunnahkan untuk berikhtiar. Dibandingkan kepikiran, mending datang periksa. Ada orang kepikiran, waduh kenapa ya nggak enak banget tubuhku nih. Mending datang periksa. Kalau habis periksa, nah ahlinya akan menyatakan hasilnya. Oh hasilnya seperti ini, bisa disembuhkan dengan cara ini. Oh hasilnya seperti ini, kurangi makan ini, kurangi konsumsi ini. Insya Allah overthinkingnya bisa hilang. Kenapa? Sudah tahu hasil sesungguhnya yang disampaikan oleh ahlinya, yaitu bidang kesehatan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, itulah kan ada namanya medical check up gitu ya. Medical check up. Masya Allah. Apa Ustadz Maulana? Iya. Mantap. Silakan Ustadz, iya. Kalau saya gini, terima kasih banyak Ustaz Sam, tadi bagus banget paparannya. Sehingga mengantarkan kita untuk tetap baik sangka. Jangan pikirannya kemana-mana sehingga nanti salah diagnosa. Nah sebaiknya langsung aja medical check up dan sebagainya. Dan tadi kalau saya bacain tadi, maaf dibacakan tadi itu bagus banget. Orang yang ragu-ragu takut akan kesehatannya, insya Allah dia akan sehat. Kenapa? Orang yang takut akan dosa yakin dia akan berada dalam kemaksiatan. Karena dia takut lebih awal, makanya ada namanya takwa. Dalam artian kalau mau sehat ya, kalau engkau sehat makalah seperti orang sakit. Kalau engkau sakit makalah seperti orang sehat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau masih bisa menjaga kesehatan, kenapa harus sakit? Maka dalam hal ini kita bisa belajar jaga kesehatan. Coba kasih haknya tubuh, kasih istirahatnya, berikan dirinya ketenangan. Ketenangan itu adalah separuh daripada kesembuhan. Sebenarnya kalau bisa berbicara tentang kesehatan, maaf ya, kanker, virus dan semuanya itu kan makhluknya Allah. Nah, kalau kita banyak berzikir ingat Allah, yakin dia tidak akan berkembang, dia tidak akan mengganggu. Dan ada lagi, kalau kita makan dan minum,
Ingat sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, jangan sampai tidak ikut asma Allah di dalamnya. Jadi harus minta izin kepada Allah karena potensi makanan yang masuk ke dalam tubuh pasti berpotensi untuk jadi penyakit dan sebagainya. Tapi kalau kita mengingat Allah, kita berdoa, jaga makannya, ikuti aturan syariat, yakin kita akan sehat. Nabi tidak pernah sakit. Sakitnya itu pun bukan karena kelalaian, sakitnya karena dari luar. Apa? Diracun, disantet, diguna-gunain. Ataupun pada waktu perang. Tidak pernah Nabi sakit karena persoalan tidak menjaga diri. Masya Allah. Nabi paling sehat. Jadi ada baiknya kita perbaiki ibadah kita. Betul, karena balik lagi kan keluhan yang dirasakan tubuh tuh sebenarnya sinyal ya. Sinyal, peringatan. Sinyal sama warning, kita. Iya. bahasa Inggrisnya. Iya Ustadz. Tinggal gimana kita peka atau enggaknya ya. Ya udah sebelum itu kita mau lanjut lagi nih, tapi jamaah jangan kemana-mana ya. Karena kita masih akan nih membahas tema kita, hasut bikin kusut. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.